Dewan Juri yang terhormat, kasus utama tim pemerintah di mana mereka berbicara mengenai adanya akuntabilitas dan juga legitimasi demokrasi itu sendiri terkait kebijakan yang ada untuk memberikan dampak positif dan merubah kehidupan masyarakat pada akhirnya. Dewan Juri yang terhormat, di sisi mereka dari awal mereka tidak bisa menjelaskan mengapa di sisi mereka akan bisa menciptakan banyak partisipasi masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, dengan hanya mengandalkan pemerintah dan juga ahli-ahli untuk dapat bisa mempromosikan kebijakan tersebut, ini tidak akan menciptakan lebih banyak partisipasi pada akhirnya. Dewan Juri yang terhormat, karena tidak semua masyarakat memiliki interest yang sama untuk dapat selalu melihat ataupun selalu bisa mengikuti perkembangan mengenai isu-isu tentang pemerintahan yang ada di status kepada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami percaya bahwasannya tidak akan banyak akuntabilitas, yang berarti tidak akan banyak masyarakat yang tahu ataupun membaca, memahami mengenai kebijakan yang akan mereka berikan pada akhirnya. Dewan Juri yang terhormat, sehingga tidak akan ada demo yang harus di demo ataupun kritik yang bisa mereka dapatkan tentang kebijakan mereka pada akhirnya. Dewan Juri yang terhormat, yang kedua, mereka mengatakan bahwasannya dengan mereka menjadikan influencer untuk menginformasikan berita tersebut, ini akan menggiring opini dan juga akan menciptakan diskursus yang tidak sehat di masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, tapi hal tersebut tidak eksklusif di tim mereka, karena pada akhirnya bakal akan ada orang tetap yang beropini juga di tim mereka. Dewan Juri yang terhormat, contohnya RUU PKS. Kita tahu bahwasannya RUU PKS tersebut tidak mengendorse influencer tersebut, tapi tetap ada pro dan kontra di masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, berarti diskursus tersebut tidak disebabkan dari apakah siapa yang menyebarkan informasi tersebut, tapi tentang kebijakan apa yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, yang ketiga, mereka di sini melarang adanya influencer biar tidak terjadi adanya misinformasi dan mispersepsi di masyarakat. Tapi kami percaya bahwasanya ini tidak akan terjadi, karena yang pertama, pemerintah memiliki rasional kalkulus yang dimana mereka tidak akan memberikan atau menyuruh influencer yang tidak memiliki image yang baik di masyarakat, karena pada akhirnya kebijakan tersebut membutuhkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga mereka akan meng-hire orang-orang ataupun influencer yang memiliki citra yang baik di masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, bukan Lucinta Luna yang kontroversial di masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, mereka akan lebih bisa meng-hire misalnya Jerome Pauline yang bisa membawa ataupun memiliki image bahwasannya dia adalah anak muda yang menjunjung tinggi pendidikannya misalnya. Dewan Juri yang terhormat, mari masuk kepada poin argumentasi di tim kami, mengapa hal tersebut, kenapa tidak apa-apa untuk menjadikan influencer tersebut untuk menyebarkan informasi di media sosial mereka. Yang pertama, kami percaya bahwasannya influencer tersebut memiliki media yang lebih besar untuk dapat bisa menciptakan ataupun untuk bisa dapat mensosialisasi kebijakan yang ada di pemerintah. Notice bagaimana kita tahu tidak semua masyarakat memiliki interest untuk selalu bisa update mengenai berita-berita misalnya di detik.com ataupun di Liputan 6. Justru dengan mereka mendapatkan berita-berita tersebut dari influencer itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, contohnya misalnya adanya PON di Papua, orang tersebut tidak akan tahu bahwasannya ada PON kalau tidak Nagita yang mempromosikannya. Dewan Juri yang terhormat, dengan hadirnya influencer tersebut, ini akan menyelesaikan masalah di status quo, yang dimana kita tahu bahwa di status quo tersebut banyak sekali sebagian masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan adanya kebijakan publik yang diterapkan dengan pemerintah. Jika pemerintah lagi yang mensosialisasikan kebijakan tersebut, ini justru akan bias di masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, justru dengan adanya bantuan influencer tersebut, mereka akan bisa berpikir bahwasannya orang yang mereka kagumi pun mensosialisasikan hal tersebut, sehingga akan timbul kepercayaan mereka, karena mereka merasa bahwasannya sudah ada partisipasi dari influencer yang memiliki media yang besar untuk dapat mereka bisa mensosialisasikan hal tersebut. Dewan Juri yang terhormat, dan juga di sini kami percaya bahwasannya pemerintah tidak hanya sembarangan untuk dapat memilih influencer mana yang akan mereka hire pada akhirnya. Dewan Juri yang terhormat, ada spesifikasi
influencer seperti apa yang harus mereka kerjakan. Misalnya mereka harus mempunyai nama yang baik ataupun self branding yang baik di masyarakat, sehingga kebijakan mereka pun akan bisa dijalankan dan juga akan bisa disosialisasikan dengan baik Dewan Juri yang terhormat. Poin argumentasi yang kedua di sini, mengapa hal tersebut tidak apa-apa untuk diterapkan, mengapa influencer tidak apa-apa untuk dapat mensosialisasikan kebijakan tersebut. Karena yang pertama, kami percaya bahwasannya ini akan lebih memudahkan untuk menyebarkan kebijakan tersebut. Karena pada akhirnya kebijakan tersebut tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada partisipasi dan juga pengimplementasian dari masyarakat itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Notice bagaimana kebijakan tersebut tidak hanya disebarkan tapi juga harus diimplementasikan pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Dengan adanya influencer tersebut bantu menyebarkan kebijakan tersebut akan lebih gampang untuk diimplementasikan. Karena kami percaya bahwasannya media sosial tersebut sudah aksesibel di masyarakat, di mana mereka sudah secara nggak langsung, misalnya mereka tidak ada tujuan untuk mencari berita. Dengan adanya berita tersebut mereka mengendorse media sosial, secara nggak langsung pun mereka bisa melihat berita tersebut tanpa memiliki tujuan yang di awalnya mereka ingin membuka berita seperti itu misalnya Dewan Juri. Yang kedua, kami percaya bahwasannya tujuan kebijakan tersebut adalah mengubah kehidupan yang lebih bagus, dan ini akan lebih baik jika kita jalankan di influencer, karena kami percaya bahwasannya influencer tersebut memiliki self branding yang bagus, memiliki kepercayaan yang lebih besar lagi di masyarakat, sehingga akan bisa membuat orang lebih percaya, karena kami percaya bahwasannya influencer tersebut sudah menjadi trend center di masyarakat, sehingga mereka pun sudah banyak menciptakan banyak tren, sehingga akan memunculkan kepercayaan itu sendiri di masyarakat Dewan Juri yang terhormat. Bagaimana kita tahu bahwasannya pasti setiap influencer memiliki fans, memiliki penggemar Dewan Juri yang terhormat, sehingga kami percaya ada interest dari penggemarnya tersebut untuk bisa mempercayai misalnya idola mereka, untuk dapat bisa mengikuti apa yang dilakukan idola mereka. Contohnya Raffi Ahmad yang melakukan vaksin Dewan Juri yang terhormat. Dengan adanya hal tersebut bisa menginfluence masyarakat banyak bahwasannya artis ataupun idola mereka sudah melakukan vaksin, sehingga mereka tidak perlu lagi takut untuk melakukan hal tersebut, karena mereka bisa melihat sendiri bahwasannya mereka tidak apa-apa Dewan Juri yang terhormat. Karena kita tahu bahwasannya kehidupan di media sosial juga kehidupan influencer tersebut di mana mereka lebih dekat dengan masyarakat di media sosial sehingga sangat dapat mudah untuk menginfluence mereka. Walaupun di sisi kami mereka akan dapat susah dapat keputusan yang bulat karena adanya diskursus di masyarakat, karena adanya hal tersebut, tapi kami percaya bahwasannya hal tersebut tidak apa-apa, karena ini merupakan hal yang baik. Berarti tandanya partisipasi masyarakat akan tetap terjadi di tim kami. Masyarakat banyak yang mengetahui ada isu yang terjadi di masyarakat, sehingga diskursus yang tidak sehat tersebut tidak apa-apa, karena ini akan lebih menyatukan suara mereka tentang apa yang terjadi di negara mereka, sehingga mereka tidak akan menjadi masyarakat yang apatis. Oleh karena itu kami bangga untuk menolak mosi.